Dwi ya. Yang di jadwal tadi siapa itu emang? Yang sekolah sahabat nggak ada jadwalnya soalnya. Shalom, selamat malam bagi semua umat-umat Tuhan, sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan secara live di Facebook pada saat kita bertemu lagi walaupun secara online untuk kembali belajar pelajaran sekolah sahabat kita yang akan kita pelajari di sepanjang minggu ini. Dan tentunya kembali bersama dengan kami, Konsep Cohen Serve People bersama dengan Pendeta Milton Pardosi. Pada malam ini kita akan kembali bersama-sama mengambil kesimpulan akan pelajaran kita di sepanjang minggu ini, dan tentunya nanti akan diikuti dengan diskusi-diskusi yang boleh menambah pengetahuan kita ataupun pelajaran-pelajaran yang menjadi tambahan untuk boleh kita bawakan di dalam kesimpulan pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Sebelum kita memulainya, kita akan sama-sama menyatukan hati kita dalam doa. Doa kita dipimpin oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami diperbolehkan kembali untuk berjumpa dalam mempelajari firman Tuhan ini melalui jaringan internet ini. Biarlah kami semua boleh belajar daripada buku sekolah sahabat ini, mempelajari firman Tuhan, dan kami boleh memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baru untuk dapat kami praktekkan menuju lebih baik di dalam Tuhan. Berkati kami semua, berkati para hamba Tuhan, berkati para sahabat-sahabat kami yang menyaksikan tayangan ini, biarlah mereka semua juga mendapatkan pertolongan dan juga hikmat daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan untuk memahami firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah memimpin kita di dalam doa untuk membuka acara diskusi sekolah sahabat kita pada sore menjelang malam hari ini. Kita memasuki pelajaran yang ketujuh, istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Dan tentunya kita nanti akan mendengarkan kesimpulan, maksud saya pelajaran yang ke-8, yaitu bebas untuk beristirahat. Kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Ricky Moal yang adalah Gembala Jemaat Pare dan Hacienda Kediri. Dan tentunya setelah nanti kita mendengarkan beberapa poin kesimpulan, kita akan berdiskusi bersama-sama. Karena itu jika sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga tambahan yang boleh disampaikan oleh sahabat-sahabat konsep, boleh menuliskan di dalam kolom chat di Facebook. Kepada Pendeta Ricky Moal kami persilahkan. Baik, shalom. Salam jumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan
dan bergabung bersama di ruang Zoom ini ataupun yang menyaksikan live dari Facebook ataupun kemudian nanti dari YouTube. Kita kembali akan berdiskusi bersama-sama. Namun sebelum berdiskusi, Bapak Ibu Saudara, nanti sepanjang diskusi boleh tuliskan pertanyaan, sampaikan di kolom chat atau di ruang Zoom ini supaya kita bisa berdiskusi sama-sama. Namun sebelum itu izinkan saya untuk beberapa menit ke depan menyampaikan ringkasan rangkuman pelajaran sebagai pengantar kita untuk kita berdiskusi dan belajar bersama-sama. Baik, inilah pelajaran kita, pelajaran yang ke-8 dalam pelajaran Sekolah Sabat, yaitu berjudul Bebas untuk Beristirahat. Ayat intinya atau ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 27, ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Rasanya ayat ini punya makna yang begitu dalam. Disampaikan di sana yang pertama, Tuhan adalah terang dan keselamatan. Dan disampaikan juga di sana bahwa Tuhan adalah benteng. Bila mana kita bicara terang, itu identik dengan bergerak. Karena kita nggak bisa bergerak kalau nggak ada terang. Kita butuh cahaya untuk kita bisa bergerak. Tapi disampaikan juga bahwa Tuhan adalah benteng. Benteng itu identik dengan bertahan. Ada satu pelajaran sederhana dari ayat hafalan ini. Dan ini juga bagian dari seluruh pelajaran sepanjang minggu yang kita pelajari ini adalah bahwa Tuhan itu ada dalam segala kondisi. Baik ketika kita aktif bergerak ataupun ketika kita mungkin sedang dalam posisi yang bertahan ya. Dalam segala kondisi Tuhan itu ada. Dalam segala kondisi, baik atau buruk, Tuhan selalu ada. Ini prinsip yang harus kita ingat. Jangan pernah kita berpikir ketika keadaan kita tidak baik, kayaknya Tuhan lagi tidak ada. Kita harus ingat, baik atau buruk, Tuhan selalu ada. Dalam pelajaran Sekolah Sabat ada dua contoh yang dibawa, dua contoh yang berbeda. Dan inilah yang akan kita pelajari dan menjadi inti dari pelajaran Sekolah Sabat. Yang pertama adalah cerita tentang orang yang sakit lumpuh. Dia sangat sakit sehingga dia bahkan nggak bisa datang sendiri kepada Yesus. Dan gejalanya jelas terlihat. Kelihatan, jelas nih orang sakit lumpuh. Kelihatan dengan jelas. Orang semua bisa ngerti kalau lihat keadaannya. Tapi pelajaran yang kedua adalah gejalanya tidak terlihat jelas gitu. Tidak ada gejala yang kelihatan. Itulah cerita Elia. Tetapi dari dua cerita yang berbeda ini, baik yang gejalanya kelihatan, sakitnya kelihatan, sama yang sakitnya tidak kelihatan, dua-duanya Tuhan berikan solusinya. Dan yang harus kita garis bawahi adalah penyembuhan yang Tuhan berikan itu datang dalam cara dan waktunya Tuhan. Ini yang mau kita belajar. Bagaimana cara dan waktu Tuhan itu bekerja. Dan mungkin ada pertanyaan juga di pelajaran Sekolah Sabat dituliskan, apa yang terjadi ketika doa kita untuk penyembuhan tidak dijawab? Ini mungkin banyak dan sering kita tanyakan, Tuhan saya sudah berdoa. Di Alkitab Tuhan menyembuhkan, mukjizat Tuhan terjadi, tapi kenapa rasanya doa saya memohon penyembuhan tidak dijawab? Itu pertanyaan yang terkadang sulit untuk kita mengerti. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau doanya tidak dijawab, bagaimana kita bisa tetap menemukan istirahat? Orang kita minta istirahat, minta kelegaan, Tuhan tidak jawab. Bagaimana saya tetap menemukan kelegaan, menemukan istirahat ketika Tuhan nggak menjawab doa dan permohonan saya? Terlebih khusus untuk yang sakit. Bagian yang pertama, tentang yang gejalanya terlihat. Orang yang sakit lumpuh. Ceritanya ada di Markus pasal 2. Kita tahu bahwa kehidupan yang penuh dosa ini menyebabkan penyakit ya. Dan
para pemimpin agama ketika itu, dan mungkin sampai sekarang ya, langsung tarik garis lurus nih. Wah, pasti kalau sakit ada dosa yang dia buat nih. Dan inilah pemahaman banyak orang ketika itu, dan mungkin sampai sekarang ini. Kalau sakit pasti ada dosa yang dia buat nih, pasti ada kesalahannya ini. Nah, kita juga sering ya berpikir begini. Kita selalu cari siapa yang salah dan apa penyebabnya. Contoh, kalau ada kejahatan yang dilakukan, kita langsung berpikirnya begini, wah, yang jahat yang lakukan ini harus bayar, harus ganti. Lalu kalau ada kecelakaan, kita langsung pikir, wah, siapa yang menyebabkan kecelakaan ini? Kita sudah terbiasa terbentuk dengan pola-pola seperti itu. Itulah manusia kita ya. Tapi dari perjalanan sekolah sahabat disampaikan juga bahwa menyalahkan itu, menyalahkan kenapa ini bisa terjadi, apa penyebabnya, tidak pernah membawa kesembuhan dan nggak pernah bawa pemulihan buat mereka yang sakit. Seandainya kita tahu pun alasannya kenapa dia sakit, menyalahkan alasan itu tidak pernah bawa kesembuhan buat yang sakit itu. Dari sini kita juga belajar bahwa Yesus itu tidak hanya fokus ke gejala-gejalanya. Penyembuhan yang Yesus lakukan langsung ke akar penderitaan dan penyakit daripada orang ini. Inilah yang Yesus lakukan. Banyak kita, dan memang kita orang berdosa, jadi hanya mampu lihat yang kelihatan secara fisik. Tapi Yesus menyembuhkan akar permasalahan, yaitu dosanya. Itu sebabnya Yesus sampaikan, dosamu sudah diampuni. Tapi di dunia yang berdosa ini juga, kita tidak bisa katakan bahwa, oh yang sakit pasti karena ada dosa dan kesalahannya, dia pasti buat sesuatu dulu. Mungkin saja, tapi masalahnya di dunia yang berdosa ini, kita nggak tahu ya, kadang kita sudah berusaha hidup sehat, yang mana itu bagus, tapi penyakit itu mungkin saja datang dengan cara yang kita tidak tahu. Itulah keadaan berdosa kita. Nah, orang lumpuh ini benar-benar merasakan ya rasa bersalah dan keterpisahan dari Allah itu berat, lebih berat daripada penyakitnya. Itu sebabnya dia butuh seseorang yang mampu memberikan istirahat dan menanggung penderitaan. Dan inilah yang Yesus lakukan. Dia tawarkan pengampunan, sumber masalahnya diselesaikan. Ini yang kita bertanya ya. Bagaimana jika tidak sembuh? Bapak, Ibu, Saudara, kita harus ingat bahwa Yesus menyembuhkan rohaninya terlebih dahulu. Allah ingin menyembuhkan kita dari dalam lebih dahulu. Kadang-kadang Tuhan pilih untuk membawa kita kepada kesembuhan fisik segera seperti orang lumpuh tadi. Tapi kadang-kadang kita harus menunggu pagi kebangkitan untuk mengalami penyembuhan fisik. Bapak, Ibu, Saudara, kesembuhan rohani itu pilihan ya. Kalau tadi mungkin kita kena penyakit fisik, tapi untuk kesembuhan rohani itu pilihan kita. Mau enggak kita menerima kesembuhan itu? Dan ini yang utama yang Yesus tawarkan. Dan kalau kita mau terima kesembuhan rohani, ini pasti bisa terjadi. Gantinya kita lebih fokus kepada penyembuhan fisik. Kenapa? Karena kesembuhan itu adalah hak prerogatif Tuhan ya. Tuhan yang lakukan dengan cara dan waktunya. Kita tidak bisa paksa kesembuhan fisik itu. Yang harus kita garis bawahi juga adalah jikapun memang harus diizinkan mati, kita harus ingat pada akhirnya semua manusia akan mati. Baik yang pernah menerima kesembuhan pun pada akhirnya akan mati. Dalam cerita mukjizat Yesus kan tidak selamanya mereka sembuh hidup dan tidak pernah mati. Mereka pasti mati, namun Tuhan izinkan mereka mengalami kesembuhan. Nah, itulah sebabnya biarlah kita mengerti, baik kita hidup, pulih, sembuh, ataupun kita mati, biarlah kita mati dalam iman dan pengharapan. Biarlah kita mati dalam iman dan pengharapan karena ada kebangkitan bagi orang yang percaya. Lalu yang berikut adalah cerita tentang Nabi Elia.
Di pelajaran soal sahabat disampaikan cerita tentang depresi. Ya. Dituliskan bahwa depresi ini penyakit paling umum di seluruh dunia, mempengaruhi lebih dari 300 juta orang setiap tahun. Dan tidak selalu memiliki gejala yang terlihat jelas. Ini yang masalah, karena sering kebanyakan terjadi di dalam dan kita nggak pernah bisa lihat. Dan contoh Nabi Elia ini ya. Pengalaman ini ditambah dengan kesadaran akan hal-hal yang buruk dan ancaman kematian, dan itulah yang berfungsi sebagai pemicu depresi bagi Elia. Bapak Ibu Saudara, kadang kita mungkin berpikir, wah, di peristiwa ini Elia mungkin nggak ada iman ya. Ini salahnya gitu. Kita berpikir depresi itu karena nggak ada iman. Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang Elia pernah lakukan sebelumnya. Bagaimana iman luar biasa yang pernah dia lakukan. Tapi sebagai manusia, tekanan yang begitu luar biasa ini dia alami. Bahkan dia sampai bilang, saya ingin mati, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bapak Ibu bayangkan depresi yang dialami oleh Elia. Tapi pelajarannya adalah dalam keadaan yang sulit, di 1 Raja-Raja pasal 19 kita lihat bagaimana malaikat Tuhan datang, bahkan hingga 2 kali. Apa artinya? Kita boleh saja mengalami tekanan, depresi karena keadaan dunia berdosa ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Dan pelajaran yang berikut adalah ketika Tuhan datang dalam angin yang sepoi-sepoi basah, bahasa apa Indonesianya. Biasa kita berpikir Tuhan datang dalam gemuruh, ya, angin besar, gempa. Tapi di cerita ini enggak. Justru ketika anginnya tenang-tenang Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar. Tuhan datang dalam banyak cara. Yang kita pikir Tuhan lakukan begini, ternyata enggak begini. Tuhan bekerja dengan caranya, jangan kita batasi. Tuhan harus pokoknya sembuh, kalau nggak sembuh berarti Tuhan nggak ada. Loh, Tuhan punya caranya sendiri. Dia biasa datang dalam gemuruh, tapi sekarang dia datang dalam angin yang sepoi-sepoi. Ikuti saja, karena apa yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Dari sini ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa dapatkan. Hidup manusia itu selalu berubah. Masalahnya perubahan itu kadang bisa baik hasilnya ataupun jadi tertekan. Tapi yang pasti jangan pernah buat perubahan yang terjadi itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak baik. Itu sebabnya perlu selalu menjaga pandangan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan hanya di dalam Tuhan kita bisa dapat istirahat. Kita bisa dapat kelegaan. Dan istirahat Tuhan ini bukan hanya satu kali ya, tapi dia proses yang berkesinambungan. Dan kita juga harus ingat bahwa Yesus selalu menyembuhkan akar masalahnya. Bapak Ibu Saudara, akar masalah yang disembuhkan. Itu sebabnya bila mana mungkin kesembuhan fisik tidak datang, pastikan kesembuhan rohani itu kita bisa ambil kesempatan. Mudah-mudahan ringkasan ini boleh jadi berkat bagi kita dan pengantar untuk kita boleh sama-sama berdiskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk satu pemaparan yang menjadi sebuah kesimpulan yang tentunya juga menjadi dasar dari diskusi kita pada malam ini yang akan menjadi tambahan berkat pengetahuan bagi kita mengenai pelajaran kita yang ke-8 yang berbicara tentang bebas untuk beristirahat. Kita sudah lihat tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Riki, dan tentunya di dalam pelajaran yang ke-8 ini ada satu hal yang spesifik dibahas secara khusus, yaitu tentang penyakit. Ya, yang tadi diberikan contoh ada penyakit yang gejalanya kelihatan ya secara fisik, dan ada juga penyakit yang tidak kalah besarnya di dunia kita sekarang ini yang tidak kelihatan, yaitu depresi. Ya, kalau bahasa sehari-harinya di kita itu orang stres, ya pusing mikirin hidup. Saya pikir ini sangat relevan dengan situasi kita di masa-masa pandemik ini. Dan tentunya ini sangat menarik untuk boleh kita bahas. Dan tentunya nanti melalui jawaban-jawaban yang kita terima boleh menjadi berkat untuk pelajaran yang ke-8 ini.
Kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi kami tetap mengundang sahabat-sahabat konsep dimanapun saudara dan saudari berada dan menyaksikan tayangan ini, boleh menyampaikan tanggapan-tanggapan berupa pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di kolom chat di Facebook. Ada satu pertanyaan yang boleh kita bahas di awal diskusi kita ini. Pertanyaannya begini, mengapa jemaat Tuhan sekarang ini lebih fokus kepada kesembuhan fisik daripada kesembuhan rohani dan mental? Ya, seperti dalam dua contoh yang kita lihat tadi. Sebenarnya apa yang harus dilakukan agar orang yang sakit ini benar-benar mendapatkan istirahat dari beban mental atau bahkan dosanya? Mungkin selama ini kita berpikir istirahat dari sakit itu ya sembuh. Tapi dalam pelajaran kita ini ada hal lain kalau bicara tentang istirahat. Mungkin Pendeta Riki bisa berikan tanggapan. Ya, mengapa orang sekarang ini fokusnya supaya sembuh aja gitu, secara fisik? Silakan Pendeta. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya, Pendeta Depari. Memang kita manusia ya, pertama kita hidup dalam ruang lingkup berdosa ya. Seperti yang di awal tadi disampaikan bahwa kita selalu cari apa penyebabnya, apa salahnya, siapa yang salah, harus tanggung jawab begini. Jadi pola-pola itu seperti sudah paten dalam cara kita berpikir. Lalu berikutnya, karena kita selalu berpikir demikian, kita mau apa yang terlihat juga selesai gitu ya. Sakit fisiknya juga selesai. Itu yang kita mau karena memang itu yang terlihat dan ada di depan mata kita. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa kita sering fokus kepada kesembuhan fisik daripada kesembuhan rohani dan mental. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menyambung pertanyaan yang berikutnya. Apa yang harus dilakukan agar orang sakit itu benar-benar dapat istirahat dari beban mental atau bahkan dosa? Kita harus mengerti, kan kita sebagai orang Kristen ya, kita selalu berpikir Tuhan punya mukjizat menyembuhkan. Iya, benar itu terjadi dan mukjizat Tuhan masih ada sampai sekarang, masih ada. Tetapi kita juga harus ingat bahwa itulah misteri Tuhan ya. Dia yang lakukan dengan caranya dan dalam waktunya. Ya. Kesembuhan fisik ya. Nah, kalau kita mengerti cerita itu, lihat cerita-cerita mukjizat Yesus, kita akan mengerti bahwa ternyata kesembuhan rohanilah yang utama. Nah, bila mana kita sudah mengerti ini, saya pikir kita punya kesempatan untuk melihat betapa lebih penting kesembuhan rohani daripada kesembuhan fisik ya. Dan apa yang harus dilakukan, kita mengerti apa yang Tuhan inginkan ya. Itu sebabnya kita perlu datang dalam doa. Bapak Ibu Saudara ingat saja, mereka yang pernah dapat kesembuhan toh akhirnya juga akan mati karena ya memang manusia harus mati. Tapi pengharapan setelah kematian itu ya ada kebangkitan. Ini yang harus kita pegang utama. Saya pikir itu sedikit yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pendeta. Amin. Terima kasih Pendeta Riki yang sudah boleh menjawab mengapa ya jemaat Tuhan sekarang ini lebih fokus kepada kesembuhan fisik ya, sehingga diingatkan kembali mengenai cerita orang lumpuh itu tadi. Ya, bagaimana Yesus menyelesaikan masalah orang yang lumpuh ini, bukan berfokus kepada masalah yang dihadapi seperti yang dilihat orang, dia lumpuh, tetapi ada masalah dosa di situ. Mungkin Pendeta Abi bisa kasih tanggapan lainnya. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman pendeta muda dan juga sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini. Melihat pelajaran ini, khususnya kisah dari orang lumpuh di Markus pasal yang kedua ini, saya melihat bahwa sebenarnya kesembuhan fisik itu bukanlah segalanya, ya. Jadi kalau ditanya kenapa anggota jemaat atau kenapa orang-orang pada saat ini lebih fokus kepada kesembuhan fisik, sebenarnya yang ingin saya tanyakan dari pertanyaan ini adalah apakah seseorang ketika sembuh fisik
kesembuhan dapat kesembuhan secara fisik itu benar-benar sembuh atau tidak gitu. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya, kalau contohnya ada orang merindukan kesembuhan secara fisik, tapi sebenarnya pertanyaan yang jauh lebih besar dari itu adalah ketika dia sembuh, dia benar-benar dalam keadaan sembuh atau tidak fisiknya ya. Saya ingat ketika saya pernah mengalami satu sakit yang menurut saya itu sudah parah ya. Bahkan ancamannya itu ada orang bilang sampai lumpuh gitu. Saya sempat deg-degan juga. Masih muda, lumpuh nih kayaknya lucu juga ya. Saya masih produktif harusnya, tapi sudah harus lumpuh dan sebagainya. Saya datang ke dokter, ada beberapa obat yang dikasih. Seperti kita ketahui, pada umumnya obat yang dikasih adalah pereda nyeri ya, atau penghilang rasa nyeri. Nah, secara medis ya itu adalah pertolongan pertama gitu, bahwa nyerinya hilang. Tetapi apakah penyakitnya hilang? Penyakitnya tidak hilang. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika dipertanyakan lagi seperti yang tadi dibahas oleh Tariki, bahwa ketika orang itu diberikan kesembuhan fisik, sebenarnya dia benar-benar dalam keadaan sembuh atau tidak? Itu yang sebenarnya dipertanyakan lah. Gitu. Makanya kita harus sadari bahwa kesembuhan yang sempurna itu bukan kesembuhan sementara gitu. Ya. Kesembuhan yang benar-benar sempurna itu adalah ketika kita di dunia yang tidak ada lagi dosa. Itu. Nah, oleh karena itu itulah yang perlu disadari oleh setiap anggota-anggota jemaat dan kita semua di sini, bahwa yang menjadi sumber masalah dari segala sakit penyakit, penderitaan yang kita alami adalah dosa. Kalaupun kita diberikan kesembuhan secara sementara gitu ya, kita harus sadari, nanti kalau kita umur 60-70 tahun, kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup, mungkin kita akan tetap merasakan sakit lagi. Kalaupun kita, bahkan sahabat kita katakan, walaupun kita menjalani hukum kesehatan ya, bukan berarti kita melanggar hukum kesehatan itu adalah hal yang baik, tidak juga. Tapi maksudnya, kalaupun kita tetap menaati hukum kesehatan, kalau kita tinggal dalam dunia yang berdosa ini, kita tetap hidup berdampingan dengan sakit penyakit. Jadi menurut saya ini perlu menjadi suatu kesadaran bagi seluruh jemaat bahwa kalaupun saya sembuh, saya sebenarnya benar-benar sembuh atau tidak. Jadi yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita membutuhkan kesembuhan secara rohani. Kita menyadari bahwa ya kesembuhan sempurna adalah ketika Tuhan datang, tidak ada lagi dosa di dunia. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk tambahan dari Pendeta Abi yang menjawab pertanyaan dengan satu pertanyaan tambahan yang menanyakan bahwa apakah kesembuhan fisik itu adalah benar-benar sembuh, karena di sepanjang minggu ini kita bisa lihat ada orang yang di luar sana boleh melakukan segala aktivitas fisik baik, tapi di dalam dirinya ada penyakit-penyakit lain, entah itu rohani, mental, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai umat-umat Tuhan harus tidak hanya berfokus kepada kesehatan fisik saja, tetapi kita juga harus melihat kesehatan rohani kita. Kesehatan rohani kita, saya yakin dan percaya akan diikuti dengan kesehatan fisik, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kesehatan mental tentunya. Ya. Jadi itu pertanyaan pertama yang boleh kita lihat. Lalu kita, sebelum kita masuk ke jawaban dari pembimbing kami yaitu Pendeta Pardosi, kita lihat pertanyaan yang kedua. Ini berbicara tentang poin di sekolah sahabat kita menyalahkan orang yang sedang sakit. Ya, pertanyaannya begini. Bagaimana menyadarkan seseorang yang melanggar hukum kesehatan sehingga dia sakit dengan tidak menyalahkan atau dianggap menyalahkan orang itu? Kadang-kadang kalau kita datang ke orang sakit kan, loh selama ini makannya gimana dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah di situ ada interogasi terhadap orang yang sedang terkapar sakit. Padahal memang tujuan orang bertanya mungkin untuk menyadarkan atau untuk kasih nasihat. Tapi seolah-olah di situ ada
sikap-sikap yang seolah-olah ya salah makan itu, enggak boleh makan ini, enggak sehat makan itu dan lain sebagainya. Padahal pelajaran sekolah sahabat kita bilang tadi hindari melakukan hal-hal ini. Silakan Pendeta Riki. Ya, lagi-lagi pertanyaannya mirip seperti apa yang di awal tadi sudah dijelaskannya. Kita cenderung mencari kesalahan, siapa yang salah nih, kenapa bisa begini gitu. Mungkin saja itu bisa dilakukan, tapi rasanya ya ketika kita berhadapan dengan orang yang sakit, coba bayangkanlah ketika kita sakit lalu gitu ada orang datang marah-marah gitu, makin sakit dia jadinya, bukan jadi sembuh kan. Padahal kan kita mau menghibur dia gitu ya, gantinya marahin gitu. Nah, kita datang pertama langsung cari siapa yang salah. Itulah kecenderungan kita tuh begitu. Nah, kalau pertanyaan bagaimana menyadarkan, tapi bagi saya menghadapi yang sakit ini, kita hibur dulu. Karena di pelajaran sekolah sahabat jelas disampaikan ya. Mungkin bisa jadi karena dosanya, tapi ada juga yang sakit karena, hidup sehat selama ini. Tapi karena kita hidup di dunia berdosa ya, jadi bagi saya nggak pantas gitu datang-datang langsung cari salahnya apa. Tapi kita berikan penghiburan dulu, kekuatan. Nah, ketika itu sudah dilakukan, tentunya dengan hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan, baru mungkin kita bisa masuk lagi ke sana, kita cari apa penyebabnya. Gitu ya. Apalagi kita bukan dokter ya, kalau dokter datang tanya, Bu, kenapa bisa begini? Oh, dulu saya begini, Pak. Kita datang cuma mau berdoa, tapi tanya, Pak, kenapa bisa begini? Kayaknya nggak pas gitu ya. Dan ini yang Yesus lakukan gitu ya. Dalam cerita di Markus 2, Yesus kan nggak tanya, kenapa kamu lumpuh gini diinterogasi dulu kan, enggak ya. Tapi Yesus langsung selesaikan masalahnya. Dia tahu nih orang ini punya masalah dengan apa? Dengan rohaninya. Nah, saya pikir lewati itu punya hubungan yang sudah baik, baru kita bisa masuk ke sana. Ya mungkin ke depannya jangan lagi begini ya, jangan lagi begini ya. Gitu. Tapi yang pertama bagi saya bukan tanya kenapa, apa penyebabnya, bukan langsung dimarahin, tapi dihibur dulu, dikasih pengharapan. Karena kita mau dia sembuh ya, kita bukan mau marahin dia supaya lebih sakit lagi. Saya pikir itu yang saya bisa tanggapi, Pendeta. Amin. Terima kasih. Ya, menghadapi orang sakit adalah dengan sikap memberi support, ya, hiburan, baik secara pikiran dan lain sebagainya. Kadang-kadang di zaman internet ini semua banyak orang menjadi dokter instan karena Google dan lain sebagainya, seolah-olah pada saat bertemu dengan orang sakit dia jadi memberikan konsultasi. Ya, kadang-kadang begitu ya, kita sebagai pendeta juga sering menghadapi orang-orang sakit, kita harus ingat ya, berikan support ya, penghiburan. Pendeta Riki bilang pada saat orang itu sedang berada dalam kesakitan. Mungkin tanggapan lain, kami persilahkan Pendeta Dwi Cahyono. Memang di lingkungan kita ini kadang-kadang ada budaya ya. Jadi ketika ada misalnya orang sakit, ya makanya dikasih tahu tuh harus nurut, jangan merokok, ya kan? Makanya kalau merokok kamu jadi begini nih. Jadi datang-datang dengan bahasa seperti itu. Ya, makanya kamu tuh kalau dikasih tahu jangan makan ini, jangan dimakan. Ya, jadi datang dengan menyalahkan. Nah, jadi sudah pas seperti yang dikatakan oleh tadi pembicara kita, Pendeta Riki. Jadi ya kita datang untuk mendoakan. Nah, mungkin caranya adalah menyadarkannya bagaimana kalau begitu. Ya kita kasih tahu aja tentang pelajaran kesehatan. Kita ingatin kayak gitu tanpa ada embel-embel untuk menyalahkan. Kayak gitu. Misalnya ketika kita datang, sudah misalnya orang itu kena kanker paru-paru begitu, ya sudahlah, sudah begini berhentilah merokok. Seperti itu mungkin. Itu mungkin kedengarannya lebih enak daripada menyalahkan nih gara-gara nih kamu gitu. Atau mungkin tambah lagi gara-gara kamu habis marahin pendeta kamu sakit kan dan sebagainya. Kena karma kamu dan sebagainya. Kayak gitu. Atau apalagi ada orang yang kecelakaan misalnya. Ya, orang itu kecelakaan seperti itu kena dosa apa gitu. Dosanya apa? Harus cari-cari dosanya apa. Kayak gitu. Jadi seolah-olah kita seperti Tuhan yang mau menghakimi orang begitu. Jadi dari pertanyaan pertama tadi ada penyakit tentang mental, yang kedua tentang fisik. Ya, saya pikir prinsipnya hampir sama. Terima kasih. Amin. Terima kasih tanggapan dari Pendeta Muda Dwi Cahyono, sehingga kita boleh mengerti melalui pelajaran yang ke-8 ini
ya tentunya yang masih boleh sehat dan berkunjung atau menghadapi orang-orang yang berada dalam keadaan sakit, kita harus memberikan support yang baik, ya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah. Terima kasih untuk 2 pertanyaan yang boleh kita bahas. Tentunya kurang lengkap diskusi kita ini kalau kita belum mendengarkan tanggapan dari pembimbing kami, Pendeta Milton Pardosi. Yang pertama tadi berbicara tentang mengapa ya umat-umat Tuhan lebih fokus kepada penyembuhan fisik. Ya kadang-kadang yang dicari itu supaya sembuh fisiknya, rohani, mental itu jarang sekali kadang-kadang anggota mungkin jarang sekali bilang, pendeta tolong doakan supaya kesakitan rohani saya sembuh, jarang begitu. Ya biasanya minta doa supaya fisiknya sembuh. Kalau minta supaya rohaninya sembuh atau mentalnya, saya pikir jarang sekali. Dan yang kedua, bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang sakit ini tanpa menghakimi dan menyalahkan mereka. Kami persilahkan pendeta. Baik, sampai salam jumpa kembali ya kepada saudara-saudara, sahabat konsep di Facebook ya, dan juga di ruang Zoom ini para pendeta muda ya. Saya terangkan dulu ya kenapa orang sakit ya. Kan ini harus dipahami. Yang pertama akibat dosa secara universal. Jadi mau tidak mau orang itu pasti sakit karena sudah akibat dosa universal. Dunia ini sudah dikutuk Tuhan, termasuk manusia itu sendiri, tubuh manusia itu. Yang kedua, oleh karena kesalahan dari orang yang bersangkutan. Entah itu salah makan, salah pola hidup, dan lain sebagainya. Yang ketiga, oleh karena lingkungan. Ya, contohnya dia tinggal di tempat-tempat yang banyak industri, ya dia bisa saja sakit kanker paru-paru tanpa merokok. Nah kalau kita katakan sama dia jangan lagi merokok, orang dia tidak merokok tapi kena kanker paru-paru, kan jadi bingung dia melihatnya. Habis kamu sih kebanyakan ngerokok dari asap pabrik katanya. Terus gimana dong pendeta? Saya kan tinggalnya yang di situ katanya gitu ya. Nah kan begitu ya. Nah yang terakhir ya setan ikut-ikutan. Cerita Ayub itu kan setan yang ikut-ikutan. Ayub itu bukan salah pola hidup, Ayub itu bukan tinggal di satu lokasi yang tercemar, tidak. Ya memang setan ikut-ikutan dia. Nah inilah penyebab penyakit. Ada berapa tadi pendeta Alex? 8, 9 atau berapa? Ya. Oke, nah kalau begitu bagaimana menyikapi ini kan gitu. Kalau itu karena kesalahan kita, ya maka kita solusinya adalah berdoa kepada Tuhan, lalu meminta dokter ya untuk memberikan terapi penyembuhan, dan pada saat yang sama kita menyembuhkan diri kita sendiri dengan pola hidup yang dikenal dengan New Start kan begitu ya. Nah tapi kalau ini mainannya setan gimana? Ayo. Kalau ini mainannya adalah karena lingkungan kita yang sudah tercemar, ya solusinya kan ya harus keluar dari lingkungan itu. Kalau kita sudah sembuh lalu kita tinggal lagi di lingkungan itu, ya balik lagi kita sakit. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Saudara-saudara, dalam menyikapi sakit penyakit ya, maka perlu ada yang namanya satu, kelegaan untuk menerima penyakit itu sebagai cara untuk kita bertumbuh dalam iman. Ya. Jadi bukan menggerutu, bukan menyesali dan lain sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi bukan cepat sembuh malah tambah sakit. Hati yang gembira adalah obat yang apa katanya? Yang manjur kan? Nah, jadi disinilah perlu kita itu apa? Menerima sakit penyakit itu sebagai kesempatan bagi kita untuk bertumbuh di dalam keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah semua penyakit disembuhkan Tuhan? Enggak juga. Apakah semua penyakit tidak bisa disembuhkan Tuhan? Bisa. Tapi kenapa ada yang mati, ada yang tidak? Apakah ini ada kaitannya dengan lemah iman dan kuat iman? Tidak juga. Tapi ini ada kaitannya dengan rencana Tuhan bagi orang yang sakit itu. Saya kasih bahasa sederhana. Kalau ada orang sakit, dia sudah berdoa sama Tuhan, dia seorang yang setia kepada Tuhan. Boleh saja dia sakit bukan karena ada kesalahan pola hidup, tetapi karena lingkungannya, mungkin karena kuasa kegelapan menyerang dia. Ya, tapi dia akhirnya meninggal. Apakah saya katakan orang ini kurang iman? Tidak.
Jawaban sederhananya begini, Tuhan sudah selesai dengan orang ini. Udah itu aja. Udah selesai Tuhan sama dia. Jadi kenapa kita harus persoalkan gitu? Oh, kalau berarti yang disembuhkan Tuhan, Tuhan belum selesai. Ya iya, berarti kan belum selesai. Karena mati hidup itu kan di tangan Tuhan. Tuhan yang izinkan seseorang itu beristirahat, Tuhan yang izinkan seseorang itu dilahirkan dunia ini, itu kan semua adalah di tangan Tuhan. Ya, sehingga kita itu tidak bisa melihat itu sebagai Tuhan tidak berkenan menyembuhkannya karena dia kurang iman atau tidak. Tidak. Tuhan sudah selesai. Saya kasih contoh. Kenapa Lazarus dibiarkan meninggal? Kenapa? Apa enggak bisa Yesus menyembuhkan dia jarak jauh? Bisa kan? Tapi kenapa dibiarkan Lazarus itu mati? Kalau tohnya juga Yesus bangkitkan, ya kenapa enggak disembuhkan aja jarak jauh? Kalau tohnya juga harus dibangkitkan. Jawabannya ada 3 kalau saudara baca Yohanes pasal 11. Yang pertama di ayat yang keempat. Penyakit itu akan membawa kemuliaan bagi Bapa dan Anak Allah. Lihat itu yang saya katakan. Dalam penyakit itulah justru kita akan diangkat di dalam keyakinan teguh kita kepada Tuhan, kepercayaan kita. Justru melalui penyakit Lazarus itulah siapa yang akan menjadi yang dipermuliakan? Bapa dengan Anak. Yang kedua, kenapa? Ayat yang ke-11. Yesus mau melakukan yang lebih hebat daripada yang diminta. Apa yang diminta? Menyembuhkan. Apa yang dilakukan Yesus? Membangkitkan. Mana yang lebih hebat? Menyembuhkan atau membangkitkan? Membangkitkan. Kalau orang sakit diizinkan Tuhan untuk meninggal dunia karena Yesus mau lakukan yang lebih hebat daripada sekedar menyembuhkan dia. Apa itu? Dibangkitkan waktu Yesus datang kedua kali. Hizkia disembuhkan. Setelah disembuhkan malah parah. Malah dia menyombongkan dirinya, bukan memuliakan Tuhan. Ingat, yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Ketika saudara disembuhkan, tetapi saudara tidak memuliakan Tuhan, malah lebih parah yang akan datang. Seperti cerita Hizkia. Dan yang terakhir, ayat yang ketiga, ayat yang ke-15. Kenapa Yesus tidak menyembuhkan Lazarus? Supaya engkau belajar percaya. Ayat 15 saudara baca. Supaya engkau belajar percaya. Jadi ketika kita tidak diizinkan Tuhan sembuh, ya supaya kita belajar percaya kepada Tuhan bahwa akan ada kebangkitan nanti. Poin yang kedua itu. Ya, jadi semoga ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua bahwa seseorang yang sakit secara fisik, mental, atau rohani, mereka membutuhkan kelegaan. Mereka membutuhkan istirahat di dalam Yesus. Ya, orang stres pun perlu istirahat. Dan stresnya itu yang harus diobati. Ya, apa penyebab seseorang itu stres? Harus dicari, bukan obat yang dimasukkan terus tapi tanpa tahu apa penyebabnya. Ya, kalau dia stres gara-gara putus pacar, ya harus diobati dengan dicarikan pacar baru, gitu kan? Ya kan? Ya begitu. Dikasih obat sampai berapapun yang nggak akan sembuh, orang ininya pengen punya pacar kan gitu ya. Tapi dicarikanlah yang benar, jangan asal-asalan ya. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Pardosi yang sudah menjelaskan dengan begitu lengkap apa saja yang perlu kita perhatikan pada pelajaran yang kita mungkin sudah pelajari dan akan pelajari di sepanjang minggu ini. Pelajaran yang ke-8 ini memberikan perspektif yang berbeda untuk boleh kita lihat pada saat menghadapi depresi, menghadapi penyakit, dan tentunya agar kita bisa bebas untuk beristirahat. Karena waktu kita yang mengakhiri diskusi pada malam ini, tentunya kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri, yaitu Pendeta Muda Ricky Moal, dan tentunya di akhir nanti kita akan dengarkan closing statement dari hamba Tuhan, Pendeta Milton Pardosi. Kami persilakan Pendeta Ricky Moal. Baik, Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan, ketika kita bicara tentang konsep penyembuhan Yesus, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menonton belajar dari pelajaran konsep beberapa bulan yang lalu berjudul Konsep Penyembuhan Yesus. Dari situ kita bisa melihat secara utuh keseluruhan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan, apa tujuannya, dan dari situ juga kita bisa mengerti Yesus tidak hanya sekedar bawa penyembuhan fisik, tapi selalu ada firman yang dikabarkan, dan lebih penting dari itu adalah penyembuhan rohani. Nah, dari pelajaran sekolah sahabat ini kita mengerti bahwa dalam keadaan apapun ya, dari gejala yang terlihat, gejala yang tidak terlihat, Yesus punya solusinya dan Yesus selalu ada di situ. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti cara Tuhan bekerja. Kadang Tuhan datang dalam gemuruh
gempa. Tapi kadang Tuhan juga datang dalam angin sepoi-sepoi. Kita selalu mungkin berharap Tuhan lakukan A. Kalau Tuhan nggak buat A, jangan-jangan Tuhan nggak jawab. Padahal Tuhan nggak begitu. Mungkin B, C, atau nggak dijawab sekalipun, itu bisa jadi jawaban Tuhan. Jadi Tuhan bekerja dengan caranya. Tetapi yang pasti kesembuhan rohanilah yang harus jadi pilihan kita. Karena pada akhirnya kita semua akan mati. Tetapi bila mana kesembuhan rohani itu menjadi bagian kita, kita hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Itu pendeta yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan jadi kekuatan bagi kita. Amin. Silakan Pendeta Milton Pardosi. Baik, terima kasih atas diskusi pada malam hari ini ya. Saya hanya sampaikan mungkin 2 ya, kalau nanti teringat jadi 3 lah gitu ya. Yang pertama adalah jangan merasa kecil hati atau menjadi patah semangat ketika kita itu sakit. Apalagi kalau sakit itu kata dokter akan membawa kematian lebih cepat. Semua orang mati, tapi kematian lebih cepat. Jangan merasa kecil hati dan patah semangat, dan sepertinya kesembuhan itu sudah mustahil. Karena yang paling utama itu adalah kesembuhan batin, kesembuhan rohani. Karena hidup ini tidak berakhir ketika orang mati, tetapi akan ada pengharapan tentang kebangkitan siapa? Orang percaya. Yang kedua, siapa saja bisa stres. Siapa saja. Mau pendeta, mau nabi, mau apa bisa stres. Nah, stres itu bukan karena kurang iman, tetapi karena kita orang berdosa yang menghadapi tekanan-tekanan dari mana saja. Dari rekan kerja, dari orang-orang yang kita layani di tengah-tengah di mana kita berada. Itu bisa saja datang. Tetapi ketika kita dalam stres itu, kepada siapa kita mencari solusi? Elia dia lari dari stres itu dengan menghindar daripada ancaman kematian Isabel. Apakah boleh begitu pendeta? Ya boleh aja, kenapa rupanya? Jangan kita mau mati konyol. Ada orang mengancam kita akan dibunuh kita, ya masa kita bilang bunuhlah aku supaya aku segera masuk surga. Ya enggak juga, enggak masuk surga juga. Ya perlu juga kita menghindar. Ya. Tetapi dalam menghindar itu boleh saja kita tetap apa? Ada ketakutan, ya, ada stres dan sebagainya. Dan itu adalah keadaan manusia yang berdosa. Nabi pun begitu. Tetapi bagaimana Nabi itu, kepada siapa dia melihat di dalam stres itu? Nah ini yang penting. Kalau dalam stres itu saudara melihat diri saudara sendiri, gelaplah jadinya. Tetapi ketika dalam stres itu saudara melihat kepada Tuhan, maka ada solusi yang diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada Elia, dan itu juga menjadi jaminan kepada kita akan ada solusi. Ya. Tidak ada stres yang tidak ada obatnya. Kalau kita melihat kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, ini yang menjadi menarik adalah hidup itu harus holistik. Tubuh, jiwa, dan apa? Roh. Ya. Nah, kita harus berusaha supaya paling tidak jiwa dan roh kita itu harus disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Dan bonusnya nanti, kalau Tuhan izinkan, kita juga mendapatkan kesembuhan apa? Jasmani. Ya, kalau Tuhan izinkan. Tapi yang paling utama apa? Roh dan apa? Dan jiwa kita harus mendapatkan kesembuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bersama-sama dalam diskusi pelajaran yang ke-8, bebas untuk istirahat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat konsep, saudara dan saudari yang menyaksikan tayangan ini secara live. Agar kiranya seluruh pemaparan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ricky, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh tim konsep dan Pendeta Milton Pardosi menjadi berkat tambahan bagi kita untuk mempelajari pelajaran yang ke-8 di sepanjang minggu ini, dan tentunya menjadi berkat dalam diskusi kita di masing-masing jemaat kita pada hari Sabat yang akan datang. Kita akan serahkan seluruh rangkaian acara ini di dalam doa yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Maro Sitorus. Baiklah,
mengakhiri pertemuan ini, mari kita tutup dengan doa. Berpujilah Engkau Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang berjalannya diskusi Alkitab online ini. Kami telah menyelidiki, mendalami akan kebenaran bahwa sesungguhnya dalam hidup kami yang ada di dunia berusaha ini, kami tentu akan mengalami sakit penyakit dan stres. Tapi Tuhan, biarlah apa yang kami alami itu tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, tapi justru mendekat kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan, apa yang kami alami itu Tuhan izinkan terjadi untuk satu pertumbuhan iman, untuk lebih hidup dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pelajaran yang kami telah dengar dan diskusikan pada malam hari ini, membuat kami semakin memahami bagaimana cara kerja Tuhan menyembuhkan sakit penyakit dan menyembuhkan stres yang kami alami, sakit mental yang kami alami. Biarlah Tuhan, hidup kami akan bebas dari istirahat, bebas dari stres, bebas dari sakit penyakit, oleh karena Tuhan yang memulihkan secara rohani dan mental kami, Tuhan. Berikutnya Tuhan, kami akan kembali lanjutkan diskusi kami untuk diskusi Alkitab. Biarlah juga Tuhan memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh sahabat konsep yang mengikuti tayangan ini. Tuhan berkati mereka di mana saja, jauhkan dari segala mara bahaya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Maro yang sudah memimpin kita dalam doa. Sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini secara live ataupun melalui video-video yang boleh kita saksikan nantinya, kami berterima kasih atas partisipasi kita untuk boleh menonton tayangan ini, dan jangan lupa untuk bagikan tayangan ini agar dapat menjadi berkat kepada saudara-saudari kita lainnya. Selamat malam, Tuhan memberkati.